Apa kabar pemirsa Pamong Belajar? Kita bangga menjumpai Anda di pengembangan media belajar. Pemirsa, dalam proses belajar mengajar, kita tidak bisa lepas dari media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemampuan pendidik untuk memilih dan menyediakan media belajar yang tepat bagi siswa akan menghasilkan proses belajar yang menyenangkan, sehingga belajar bisa lebih efektif. Dalam proses belajar mengajar, pemanfaatan media harus memiliki manfaat sebagai A. Mengaktifkan alat indera sebanyak-banyaknya secara kombinatif, sehingga memungkinkan lebih tinggi daya serap dan daya ingat warga belajar. B. Mengandung kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik warga belajar, mendukung proses belajar untuk mencapai tujuan belajar. C. Memiliki nilai kepahaman bagi warga belajar pada masa daya serap dan masa daya ingat, sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan lebih tinggi tingkat pemahamannya. D. Membangkitkan minat warga belajar sebanyak-banyaknya, sehingga akan menarik perhatian dan tumbuh dorongan untuk mempelajarinya. E. Memiliki nilai keunikan, sehingga mempan dirasakan benar manfaatnya bagi warga belajar, walaupun bentuknya sederhana. F. Memiliki kesangkilan atau efisiensi, sehingga mudah dan murah dalam pengadaan dan penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Pemirsa, banyak sekali media yang ada di lingkungan kita. Dalam kelompok objek nyata, kita lihat banyak hal yang bisa dijadikan untuk media belajar. Berbagai buku atau bahan bacaan yang ada di sekitar kita juga media. Alat-alat bantu dalam penampilan ini juga disebut sebagai media.
Pemirsa, kejelian kita para pendidik untuk memilih dan memilah media yang akan dijadikan alat untuk mendukung proses belajar adalah sangat penting. Untuk itu, kajilah terlebih dahulu sebelum menentukan media yang akan Anda gunakan. Setelah pada segmen sebelumnya, Anda sudah memahami jenis-jenis media. Tentu, Anda saat ini sudah tidak ragu untuk mencoba membuat media sendiri. Langkah-langkah dalam penyusunan media belajar. Yang pertama, ketahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Lakukan penelitian atau pengamatan terhadap pengetahuan awal atau prasyarat peserta didik Anda. Dari usaha tersebut akan dapat Anda simpulkan kebutuhan belajar atau kemampuan peserta didik yang diinginkan. Langkah kedua, rumuskan tujuan. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan, sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Setelah rumusan pokok di atas terumuskan, selanjutnya langkah terakhir adalah mengorganisasikan urutan penyajian yang logis dari yang sederhana sampai kepada hal yang rumit, dari yang konkret kepada yang abstrak. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran dengan langkah-langkah dan tahapan yang tersusun secara sistematis ini harus sinergi dengan tujuan dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa. Sehingga fungsi media benar-benar dapat menjadi alat untuk mempermudah dalam pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan dan bukan sebaliknya justru menjadi mempersulit tingkat pemahaman siswa. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing dan diuji coba, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tes dan revisi. Manfaatnya, kita bisa mengetahui tingkat efektivitas proses instruksional dan media yang digunakan, serta problematika yang dihadapi.
Bagaimana pemirsa? Tidak ada yang sulit bukan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik. Kembangkan terus kemampuan kreatif tersebut untuk berbagai hal, utamanya dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang pendidik. Selamat berkarya.